akan kaji yaitu satu tema ayat-ayat cinta. Tapi sebelumnya ayat-ayat cinta. Tapi sebelumnya Ibu, kita akan menghafalkan hadis pendek dulu. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan saya cinta kepada Rasul, saya cinta kepada Nabi. Ketika ditanya apa buktinya kalian cinta kepada Nabi? Oh, saya senang bersolawat Nabi. Saya sering bersolawat Nabi. Bagus benar. Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Ibu-ibu bisa solawat Nabi? Nah ini kan masalah. Ditanya bisa solawat Nabi, bukannya Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan solawatnya? Atau bisa solawat Nabi? Bisa solawat Nabi? Gitu dong. Jangan bisa. Ibu ketika ditanya apa cintanya, buktinya cinta kepada Nabi, kami menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Ibu ditanya lagi, ketika ditanya benar cinta kepada Nabi, benar cinta kepada Nabi, apa buktinya? Mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Nabi. Sekian pertanyaan, kemudian sampailah Ibu pada pertanyaan, kalau kalian betul-betul bukti cinta kepada Nabi, berapa hadis yang kalian hafal? Ibu sudah berapa hafal hadis Nabi? 10, 20, 100, 1000? Nah macam mana? Cakap cinta pada Nabi tapi tak hafal hadis Nabi. Ya udah, kalau saya belum sampaikan, mungkin Ibu akan bilang gini, dulu ustaznya nggak ngajarin. Tapi sekarang nggak ada alasan itu Bu, ya. Baik, ikutin saya, kita baca hadis Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Dan begitu sebaliknya, ya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita itu memotivasi, masya Allah, banyak berbuat kebaikan dalam kehidupan Ibu. Pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, sikapnya baik. Nggak mau yang buruk-buruk. Ya, ada loh Bu yang rajin ngaji tapi mohon maaf suka ngerumpi. Ada nggak? Mana? Istighfar. Bu, ternyata hadis Nabi juga ada yang mengkaitkan dengan apa? Man kana yu'minu billahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga. Ya, silakan Bun. Ya. Jadi hadis ini ada yang mengkaitkan dengan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak dia. Artinya ucapan orang yang beriman itu Ibu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, zikrullah, ya, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Contoh, Bu, mulai hari ini saya yakin Ibu sudah lakukan, tapi lebih dibiasakan lagi. Contohnya, kalau kita mau memulai sesuatu mengucap Bismillah. Memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah Alhamdulillah. Kena musibah ingat dosa Berjanji
Berjumpa. Assalamualaikum. Oh, hui. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Masya Allah. Sekali lagi. Memulai sesuatu. Bismillah. Dapat anugerah. Kena musibah. Ingat dosa. Berjanji. Berjumpa. Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Masya Allah. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dapat rezeki. Nah, saya ingat betul ini ya. Jadi dapat rezeki bagi-bagi, Bun. Ya. Karena keberkahan rezeki kalau kita suka berbagi, ya. Harta juga gitu. Harta akan berkah kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Baik. Jadi hadis yang pertama tadi apa? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ibu mohon maaf ya. Ibu enggak usah pusing-pusing ya mempercantik diri dengan beli make up yang jutaan yang sampai banyak itu ya. Cukup ibu percantik hati ibu dan akhlak ibu ya, kemudian lembut, santun, mempesona, nggak marah-marah ya, menyenangkan anak mertua, nggak kasar hidupnya, insya Allah barokah, Bu. Poles ya, Bu ya. Kalau hatinya busuk, naudzubillah min dzalik. Kalau perilakunya nggak baik, untuk apa buang-buang duit? Udah duit nggak ada malah ngutang-ngutang lagi. Nggak usah gitu. Percantik hatimu, percantik akhlakmu, sikapmu. Ya Allah, orang akan senang, Bu. Makanya orang muslim mukmin itu kalau ketemu dengan yang lain dia senang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, aku senang banget ketemu, gitu ya. Jadi nggak jutek, nggak judes dia. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik. Mana depan belakang? Alhamdulillah, nggak gitu kan? Ya, baik. Ya, sekarang hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Siap ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Yang menariknya kata Nabi, malu itu tak lain tak bukan akan diikuti dengan kebaikan. Mau ngaji, aku malu teman-teman udah bisa ngaji, aku belum bisa. Ya malas semangat. Ibu pernah malas ibadah? Ibu pernah malas gak dalam ibadah? Pernah malas? Biar gak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Biar gak malas semangat. Biar semangat, jangan malas. Malu aku ya Allah, teman-teman sudah berhijab, sudah berjilbab, kok aku belum berjilbab ya? Aku malu kepada Allah, jangan hanya kepada manusia. Maka bismillah ya Allah, mulai hari ini aku akan siap pakai hijab. Ada loh, Bu, rajin ngaji, Masya Allah. Itu malah ada yang gini, Ustadz, aku tuh kalau pergi jauh selalu pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab loh Ustadz, ya. Apalagi kalau pengajian, kondangan, arisan, kematian, ini pakai banget aku jilbab Ustadz. Tapi Ustadz, aku kalau di depan rumah, di halaman rumah, ke tetangga, ke warung tetangga, aku nggak pakai kerudung, aku nggak pakai jilbab, itu gimana ya Ustadz? Ya, ada lebih yang bilang gitu. Saya cuma jawab gini, kira-kira malaikat nyampe komplek ibu apa enggak? Mesti udah tahu kan. Coba ibu kalau lagi berhijab meninggal berarti dalam keadaan taat nggak? Taat, insya Allah husnul khotimah.
Kalau ibu lagi nggak berjilbab, ya malah sambil marah-marah lagi, terus mati. Itu mati apa itu? Ya, jangan gitu ya. Karena orang mati berdasarkan dia punya kebiasaan. Ibu itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pengen nggak? Pengen nggak? Dan itu nggak mungkin terjadi pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jarang tahajud. Loh, iya kan? Mau pingin mati dalam keadaan tahajud, jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Masya Allah. Jadi malu itu bagian dari iman. Bu, malu aku sebagai orang tua kok bisa belum berikan contoh teladan yang baik sama anak-anakku, sama adikku. Malu, aku ini dikasih rezeki oleh Allah banyak kok nggak bersyukur. Malu, aku ini bangun malam tapi nggak tahajud. Ada. Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Insya Allah yang mana? Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Loh, kenapa saya perlu tanyakan gini? Ada loh bu, yang dia tuh rajin bangun malam, tapi cuman buka tutup keran bu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi malu itu sebagian dari iman. Aku sudah tua, malu aku nggak bisa belajar. Karena yang dinilai oleh Allah bukan apanya, bukan hasilnya, tapi ikhtiar kita, kesungguhan kita. Ya, ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngeliat Quran atau mindahin Quran? Masya Allah. Oh ya, alhamdulillah. Ibu sehari baca Al-Quran berapa kali? Enggak tentu. Sudah nggak apa-apa. 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang nggak tentu. Saya tanya, ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya sehari berapa kali? Ih, banyak banget. Istighfar bun. Ya. Astagfirullah. Berarti banyak waktu yang kita buang kalau begitu. Ya, baik. Ibu-ibu sekarang saya tanya dengan 3 pertanyaan ekstrim. Cukup 2 saja hadis tadi ya. Oh, hadis yang ketiga deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru itu toharat dulu bu. Toharat itu apa? Kebersihan, kesucian ya. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Siap ya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Siap ya? At-tuhuru satrul iman. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Silakan bun ya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan ucapan kita. Jangan ada lagi perkataan yang nggak baik-baik deh bu. Ya, sama teman, sama sahabat, sama saudara, sama tetangga, berbuat yang baik. Alhamdulillah datang juga ya. Jadi ibu, kebersihan itu dalam banyak hal, termasuk ya rumah kita, ya pakaian kita. Mohon maaf nih, saya ingatkan ibu-ibu yang punya anak kecil atau punya cucu, hati-hati masalah najis. Gara-gara nggak perhatikan masalah najis, walaupun rajin sholat bu, nanti bisa kena azab kubur. Ya, kenapa? Jadi kalau ibu punya cucu, mohon maaf ya, pipis atau pup itu segera ya dipisahkan. Kalau nggak malu langsung kalau bisa langsung dicuci, dan mencucinya nggak boleh langsung diumpuk-umpuk gitu. Diumpuk langsung kasih rinso, kasih sabun atau kasih air terus sudah kucek-kucek. Itu nggak begitu caranya. Jadi misalkan ini
najisnya. Jadi misalkan kerandus gitu, dia guyur dulu. Jadi najisnya biar turun dulu, baru direndam. Begitu ya. Memang harus sabar. Ya. Ya, kalau nggak gitu, malas, umpuk. Ya Allah. Ada loh yang kayak gitu. Nauzubillah min. Baik Ibu, sekarang